ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan pelajaran Aqidatul Awam. Ya, yang kemarin sudah sampai sifat wajib Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Kemudian ada juga sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil itu sifat kebalikan daripada sifat wajib. Kalau Allah itu ada wujud, maka mustahil Allah itu tidak ada. Ya. Berarti sifat mustahil ada berapa? Ada berapa sifat mustahil? Ya, sama-sama ada 20. Ya. Yaitu lawan dari sifat wujud adalah adam atau tidak ada. Kalau dikatakan Allah itu sifatnya adalah baqo, artinya kekal, maka Allah itu mustahil, tidak mungkin sifatnya lawan dari kekal apa? Musnah atau rusak. Dalam bahasa Arab artinya fana. Ya, tidak mungkin Allah itu bersifat fana. Kemudian Allah dikatakan kidam. Kidam itu artinya maha dahulu. Ya, berarti tidak mungkin atau mustahil Allah itu adalah baru terjadi. Artinya hudus. Ya, itu dari sifat-sifat wajib yang ada 20, berarti sifat lawannya yang disebut sifat mustahil juga ada 20. Ya. Kalau mukhalafatu lil hawaditsi tidak sama dengan makhluknya, lawannya apa? Sama dengan makhluknya. Mumatsalatu lil hawaditsi. Semuanya seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki tentang rasul-rasul Allah. Ya. Yang kedua adalah rasul-rasul Allah. Di dalam nadhamannya dikatakan arsala anbiya dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Ditulis di situ artinya Allah mengutus para nabi yang memiliki sifat dzawi fatanah. Apa fatanah artinya? Fatanah artinya pandai, cerdas, ya, berakal. Bisidqi, kemudian sidik. Sifat nabi atau rasul itu sidik. Apa artinya sidik? Jujur. Nabi itu tidak pernah berbohong. Ya, jujur dalam ucapan maupun perbuatan, tidak pernah berbohong. Karena ada perbuatan itu yang berbohong. Seperti apa? Bermain trik sulap. Nah, itu dia mengatakan hilang, ya. Padahal hilang apa enggak itu? Nah, hanya disembunyikan saja. Maka itu perbuatannya tidak jujur, trik-trik sulap. Nah, itu perbuatannya membohongi orang lain.
Nah, itu tidak bisa menjadi nabi. Wat tablighi, kemudian sifat nabi dan rasul. Kalau rasul itu ada kewajiban tabligh, yaitu menyampaikan. Nabi itu harus tabligh, menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu, ajaran yang diamanatkan oleh Allah. Itu Nabi harus menyampaikan. Rasul harus menyampaikan. Wal amanah, amanah artinya terpercaya. Di sini artinya terjaga mereka itu dari perbuatan yang dosa kecil maupun dosa besar. Itu Nabi dan Rasul itu terpercaya, tidak melakukan. Tidak ada Nabi itu berbuat dosa kecuali sebagai kesalahan, bukan dosa. Nah, itu daripada sifat Rasul. Arsala anbiya dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Jadi sifat Rasul, saya ulangi lagi, sifat Rasul ada berapa? Ada 4, yaitu yang pertama bisidqi wat bi arsala anbiya dzawi fatona, yaitu cerdas, pandai. Nabi itu tidak ada yang bodoh, ya, karena seorang pemimpin itu harus memiliki kecakapan, kepandaian. Kalau nabinya nanti tidak pandai, ketika ada umatnya bertanya tidak bisa menjawab, bagaimana? Percaya apa tidak umatnya ini? Nah, enggak percaya. Makanya seorang nabi, rasul, pemimpin itu harus pandai. Dia harus memiliki banyak ilmu. Enggak ada nabi itu bodoh. Ya. Kemudian bisidqi, dengan jujur ucapannya. Nabi Muhammad itu terkenal sangat jujur, tidak pernah berbohong. Ya, Nabi itu bahkan dalam perbuatan. Pernah diceritakan itu ada orang ingin mengetahui kejujuran seseorang. Ya, dari jauh dia perhatikan orang ini jujur apa tidak ya. Ketika dia itu menggembalakan kambing, mau mengajak kambingnya masuk ke kandang, dia pegang daun-daun atau rumput untuk supaya kambingnya mendekat. Ya, setelah mendekat, kemudian dimasukkan ke kandang, ternyata rumputnya tidak diberikan, hanya sekedar untuk pancingan saja ini. Nah, berarti jujur apa tidak? Nah, perbuatan orang itu tidak jujur. Ya, dia menipu kepada kambing. Dia seolah-olah mau memberi makan, ternyata sampai di kandang tidak diberi. Nah, itu meskipun tidak dosa kepada kambing, tetapi tidak jujur. Seperti itu Islam mengajarkan itu. Nabi tidak pernah berbohong. Ya, Nabi itu tidak pernah sekalipun berbohong, mulai kecil. Nah, kalau kita ini tidak pernah berbohong, apa sering? Ya, sering, nggak bisa jadi rasul berarti. Ya. Wat tablighi, menyampaikan. Seorang nabi itu harus memiliki dakwah. Dakwah itu penyampaian. Nah, nabi itu, rasul, diutus oleh Allah menjadi duta. Mengerti duta? Duta itu delegasi dari Allah untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Nah, harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan,
maka bukan rasul itu. Nah, menyampaikan itu perlu keahlian. Nah, Nabi Muhammad itu di dalam menyampaikan ajaran Islam itu dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaumnya, bahasa terbaik. Ya, jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu itu bahasanya harus yang sopan. Ya. Wal amanah, amanah Nabi Rasul sifatnya apa? Amanah, terpercaya. Amanat di dalam artinya adalah tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil. Itu namanya Rasul. Bagaimana dengan Nabi Adam yang pernah memakan buah yang dilarang? Dosa apa tidak itu? Nah, tidak boleh diyakini dosa, karena itu adalah untuk mekanisme bahasanya. Ya, satu tahapan supaya manusia itu bisa tinggal di bumi. Asalnya Nabi Adam di mana? Diciptakan di mana Nabi Adam ini? Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Nah, manusia itu harusnya nanti tinggal di dunia, bukan di surga. Nah, bagaimana caranya supaya ada sebab atau alasan manusia bisa turun ke dunia ini? Nah, itu harus membuat alasan yang rasional, yang bisa dipahami. Akhirnya Allah membuat satu kejadian yang penuh dengan hikmah. Akhirnya turun Nabi Adam ke bumi. Memang bumi ini diciptakan untuk ditinggali oleh manusia. Nah, kalau tinggalnya tidak di bumi, semuanya masih di surga, maka tidak akan ada semuanya ini. Neraka tidak ada, bumi yang diciptakan ini tidak ada yang mengurus nanti. Ya, jadi itu adalah hikmah. Ada lagi seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah memukul orang sekaligus mati. Ya, karena Nabi Musa itu punya kekuatan 70 laki-laki. Jadi kalau dipukul sekali itu seperti dipukul 70 laki-laki yang besar. Ya. Tetapi itu semuanya untuk sebagai hikmah dari Allah. Kalau semua nabi-nabi itu pernah bersalah. Nabi Nuh itu pernah mendoakan manusia ini tertenggelam kena banjir seluruh dunia. Ya, itu adalah supaya yang tidak pernah salah ini siapa? Nabi yang tidak pernah bersalah hanya Nabi Muhammad. Makanya di akhirat itu yang paling utama adalah Nabi Muhammad, karena belum pernah bersalah sama sekali. Ya, dan itu Allah membuat hikmah mengutamakan Nabi Muhammad dengan yang lain. Itu sifat-sifat Nabi dan Rasul. Apa tujuannya mengetahui sifat Nabi dan Rasul? Nah, karena dikatakan itu oleh Nabi Muhammad, setelah Nabi itu meninggal dunia, ya akan banyak orang-orang yang mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi. Ya, ada 40 orang setelah Nabi Muhammad itu akan mengaku menjadi Nabi. Ya, di antaranya ada dulu Musailamah Al-Kadzab, ya, ada Al-Ansi. Kemudian baru-baru saja ada yang mengaku Nabi, yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ada juga yang orang Indonesia mengaku menjadi
nabi. Banyak yang pernah mengaku menjadi nabi. Kalaupun ada lagi, kita lihat sifatnya. Nabi itu harus cerdas, ya, pandai apa tidak dia. Kemudian nabi itu harus jujur. Nah, jujur apa tidak orang itu? Jujur yang dilihat mulai sejak dia lahir, tidak pernah bohong. Mulai kecil nabi itu tidak pernah berbohong, ya. Kemudian menyampaikan, ya, menyampaikan ajaran Islam, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisidqi wat tablighi wal amanah. Itu sifat-sifat Rasul. Lawan daripada ini, lawan sifat jujur. Apa lawan sifat jujur? Nah, kalau fatonah itu lawannya adalah baladah. Ya, sudah mengerti sifat fatonah itu lawannya apa? Baladah. Apa artinya baladah? Bodoh, ya. Jangan sampai nanti ulangan lagi tidak bisa, ya, ketika ulangan tidak bisa menjawab. Ya, lawan dari sifat fatonah itu sifat baladah, bodoh. Lawan sifat sidik, jujur. Apa lawan kata jujur? Berdusta. Bahasa Arabnya apa? Al-kizib, ya, yaitu berbohong. Adalah kizbun, berbohong. Kemudian lawan kata dari tabligh apa? Menyampaikan. Lawannya apa kalau tidak menyampaikan? Yaitu menyembunyikan ajaran, ya. Dalam bahasa Arab artinya kitman. Apa? Kitman. Nanti saya catatkan, ya. Kitman itu lawan dari kata tabligh. Kemudian yang terakhir amanah, sifat terpercaya. Lawan katanya apa? Lawannya amanah apa? Ada yang tahu? Apa? Yaitu khianat, khianah. Berkhianat, tidak bisa dipercaya. Nah, jadi sifat wajib Rasul yaitu sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, pandai. Lawannya yaitu kizib, bohong. Kemudian kitman, menyembunyikan. Kemudian baladah, bodoh. Yang keempat adalah khianat. Mengerti? Nah, itu sifat-sifat Rasul. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Sekarang ada satu sifat yang disebut sifat jaiz, sifat yang boleh bagi Rasul. Sifat yang boleh bagi Rasul artinya Rasul itu atau Nabi boleh seperti ini. Wa jaizun fi haqqihim min aradi, boleh bagi seorang Rasul itu daripada sifat yang sering terjadi. Bi ghairi naqsin, tapi tidak mengurangi kemuliaan seorang Nabi. Seperti apa? Ka khafifil marodi, seperti sakit yang ringan. Namanya manusia itu pasti sakit apa tidak suatu saat? Pasti. Nabi itu juga pernah sakit demam, ya, panas, menggigil, itu pernah dialami Nabi Muhammad. Tapi sakit-sakit yang tidak sampai menghilangkan kehormatan, tidak sampai sakit
gila, ya, nggak mungkin Nabi itu gila. Atau seorang Nabi misalkan punya sakit yang membuat orang lain ini merasa tidak tidak nyaman. Ya misalkan nabinya ya kena penyakit menular misalkan, tidak mungkin itu karena tidak akan didekati oleh umat. Ya sakit-sakit biasa, sakit flu, sakit panas biasa. Tidak ada nabi itu yang stroke. Ada apa tidak nabi kena penyakit stroke? Tidak ada. Itu penyakit yang membuat manusia jadi tidak berwibawa. Ya, Nabi. Jadi kalau dikatakan loh Nabi Ayub itu pernah sakit berat. Ya, pernah tahu cerita Nabi Ayub? Nabi Ayub itu dikatakan asalnya seorang yang kaya raya. Punya ladang gandum ini 7.000 ya meter atau 7.000 hektar sepanjang. Kemudian punya peternakan onta besar sampai ribuan ontanya. Kemudian punya banyak budak. Budak itu kalau sekarang ini harta yang mahal seperti mobil, kendaraan ya, harta yang mahal itu. Kemudian punya istri berapa? Ya, kemudian punya anak 7. Punya anak tuh istrinya ada 3. Ya. Dan Nabi Ayub ini termasuk ahli ibadah. Dia meskipun kaya raya itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, baca Al-Quran, zikir kepada Allah itu selalu rutin, tidak pernah menyibukkan dengan hartanya. Hartanya ya banyak tapi tidak sibuk dengan itu. Nah, sampai dipuji oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian setan itu iri. Ini orang kaya kok ahli ibadah. Ya, sudah kaya ahli ibadah. Bagus apa tidak itu? Nah, setan nggak suka kalau ada orang itu yang senang ibadah. Akhirnya minta izin kepada Allah untuk memberikan gangguan kepada Nabi Ayub. Karena Nabi itu nggak bisa diganggu kecuali dia diizinkan oleh Allah. Ya. Kemudian Allah memberikan izin kepada setan atau iblis. Ya sudah, kamu boleh mengganggu kepada Nabi Ayub, tapi ada batasan waktu. Ya, diganggu oleh iblis ini pertama kali dibakar perkebunan ladangnya gandum ini. Sudah mau panen, sudah mengering, malam hari dibakar sama iblis. Termasuk kandang-kandang ternaknya semuanya hangus. Ya. Kemudian bukan hanya itu, ketika malam hari tidur Nabi Ayub ini sholat di masjid atau di tempat sholatnya, rumahnya ini dirobohkan oleh iblis sehingga anaknya semuanya meninggal dunia tertimpa bangunan. Ya. Kemudian tetap Nabi Idris ini tidak peduli, sholat terus. Ya. Nabi Ayub ya. Kemudian setelah dilihat Nabi Ayub ini nggak sedih, nggak bingung meskipun ujian seperti itu, tetap sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sampai-sampai terakhir itu iblis memberikan penyakit. Ya, ditiupkan angin yang sangat gatal dari hidungnya Nabi Ayub. Setelah masuk dari hidung ini langsung gatal-gatal seluruh tubuh. Nah, itu akhirnya sakit lama. Tapi tidak sampai diketahui orang banyak, hanya beliau dan istrinya saja.
Setelah lama, sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan itu Nabi Ayub sabar, tetap meskipun sakit, tetap sholatnya rajin, tidak pernah berhenti. Ya, meskipun tidak punya harta, sehingga Nabi Ayub ini jarang makan seperti dulu, makanya mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali karena tidak punya. Sampai lama seperti itu, tetap keadaannya tidak berubah, tetap ahli ibadah. Akhirnya sama Allah sudah dikasih jatah waktu, iblis itu mengganggu, tetap tidak merubah ibadahnya, sudah lulus berarti. Akhirnya Nabi Ayub itu disuruh oleh Allah untuk menghentakkan kakinya ini ke bumi. Dari situ memancarkan air yang bisa menyembuhkan sakitnya. Dibuat mandi sehat, kemudian dipakai untuk mengairi ladang-ladangnya, subur lagi, dan kembali lagi punya banyak ternak, dan kemudian punya anak lagi sebanyak 7 orang lagi. Jadi kembali seperti semula. Ya, jadi Nabi itu kalau mendapatkan sakit itu pun tidak sampai aneh-aneh itu. Tidak ada sakit yang seperti ya stroke seperti itu, atau sakit yang membahayakan, tidak. Nabi itu semuanya meninggal dalam keadaan sehat, tidak ada Nabi mati dalam keadaan sakit. Ya. Kalaupun sakit bagi Nabi itu sifatnya adalah boleh. Jadi saya ulang lagi, sifat wajib Rasul ada 4: jujur, sidik, kemudian amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, pandai. Sifat kebalikannya mustahil adalah berbohong, kadzib, kemudian menutupi, kitman, kemudian khianat, tidak bisa dipercaya, dan baladah, bodoh. Kemudian satu sifat jaiznya Nabi adalah boleh jika terkena penyakit yang ringan-ringan seperti manusia pada umumnya. Nah, Nabi itu boleh miskin apa tidak? Boleh. Nah, manusia kan miskin ada. Boleh kaya apa tidak? Nabi itu boleh, seperti Nabi Sulaiman kaya. Boleh menjadi pemimpin, jadi raja. Nabi Dawud itu boleh. Boleh menjadi pejabat seperti Nabi Yusuf, menjadi menteri pangan. Ya, jadi pekerjaan itu tidak menghalangi seseorang menjadi nabi dan rasul atau menjadi orang yang soleh. Ya, nggak ada bedanya seperti manusia. Nabi itu yang membedakan adalah ibadahnya kepada Allah. Mengerti ya? Kita baca abda'u bis